فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsus sabi' wal khamsun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-157. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafah id waqa'a an rahilatih. Ketika ada seorang lelaki yang dia wukuf di Arafah. Dohirnya dia tidak berdiri, bahkan dia sedang di atas kendaraan. Makanya wakif jangan diartikan berdiri, tapi wukuf, yaitu berhenti di Arafah. Ternyata dia jatuh dari kendaraan dia. Ini takdir dari Allah Ta'ala. Fawaqasathu au qasathu. Kemudian kendaraan ini menanduk dia. Allahul musta'an. Sudah jatuh tertimpa tanduk, bukan tertimpa tangga ya. Baik. Dalam riwayat yang lain famat, maka dia meninggal dengan amal soleh, masya Allah, sedang wukuf di Arafah bersama Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW ighsiluhu bima'in wasidr. Rasulullah SAW bersabda, mandikan dia dengan air dan dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi saubaih. Kafani dia di dalam dua bajunya dia itu, yaitu bajunya ihramnya jangan dilepas. Wala tuhannituh, jangan kalian kasih dia hanut, yaitu pengawet. Wala tukhammiru ra'sah, dan jangan kalian tutup kepala dia, karena dia sekarang sebagai orang yang muhrim, yang ihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Di antara orang kafir, mereka bangun dalam keadaan mengatakan ya laitana man ba'asana mim marqadina. Di dalam surat Yasin itu, ketika bangun dari alam kuburnya, celaka kami, siapakah yang membangunkan kami dari alam kubur kami ini, dari tempat tidur kami. Sementara orang ini bangun langsung labbaik Allahumma labbaik, masya Allah. Sesuai dengan akhir hayatnya. Tayyib, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, wala tukhammiru wajhah wala ra'sah, jangan kalian tutup wajahnya dan kepalanya. Tayyib, qala al-musannif rahimahullah, Imam Abdul Ghani, al-waqs kasrul unuq, yaitu lehernya patah. Baik. Kita ambil dulu faedah yang disebutkan di sini, gharibul hadis qal wa qasathu ay sara'athu, membantingnya. Baik, berarti ini yang betul. Tidak harus ditanduk, tetapi binatangnya itu membanting dia. Fakasarat unuqah, binatang ini mematahkan leher sahabat tersebut. Baik, berarti tidak harus ditanduk, tapi dibanting. Yang kedua, la tuhamnitu ay la taj'alu fi syai'in min ghaslihi au kafanihi hanutan, yaitu jangan kalian di sedikit pun dari yaitu air pemandiannya tadi ataupun juga kafannya itu hanut, wa huwa akhlatun minat tib tujma'u lil mayyit, yaitu campuran bahan-bahan dari dari pengharum, dari minyak wangi yang dikumpulkan untuk untuk mewangikan jenazah. Jangan dia memakai wewangian, karena memang dia adalah orang yang ihram. Yang ketiga, la tukhammiru ay la tughattu, yaitu jangan kalian tutupi. Yang keempat, yub'atsu mulabbiya, dia akan dibangkitkan, yub'atsu wa huwa yaqul, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik wa dzalika syiarul ihram, ini adalah syiar ihram. Baik, kita baca makna secara global. Bainama kana rajulun minas sahabah waqifan fi Arafah. Makna hadis ini secara global adalah ketika ada seorang lelaki dari sahabat itu wukuf di Arafah ala rahilatih, di atas kendaraan dia, mencontoh Rasulullah SAW, wukuf di atas kendaraan, fi hajjatil wada', dalam haji wada', muhriman, dalam keadaan ihram, jelas. Itu waqa'a minha, maka tiba-tiba saja dia terjatuh dari kendaraannya itu. Fankasarat unuquhu famat, lalu dia lehernya patah, maka dia pun meninggal. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yughassiluhu ka ghairihi min sairil mauta. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk memandikan dia. Tidak seperti orang yang mati syahid di medan perang itu, tidak perlu dimandikan. Bahkan biarkan dengan darahnya. Tayyib, dimandikan seperti jenazah-jenazah yang lain, bima'in wasidr, dengan air dan
sidr. Wa yukaffinuhu fi izarihi waridaih, dan mengkafani dia di dalam kain sarung dia dan selendang dia itu. Alladzaini ahrama bihima, yang mana orang ini ihram dengan dua kain tadi. Wa bima annahu muhrimun bil hajj, dan karena dia itu ihram dengan haji, ihram untuk haji bukan sekedar umrah. Wa asarul ibadah baqiyatun alaih, dalam keadaan jejak-jejak ibadah masih ada pada dia. Dia masih pakai ihram dan dia waktu itu memang sedang di Arafah wukuf. Faqad nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yutayyibuh. Rasulullah SAW melarang mereka untuk mewangikan dia. Wa an yughattu ra'sah, dan untuk menutup kepalanya. Ini dilarang. Wa dzakara lahumul hikmata fi dzalik. Rasulullah menyebutkan kepada mereka hikmah tentang masalah ini. Wa hiya annahu yab'asuhullahu ala ma mata alaih. Allah akan membangkitkan dia sesuai dengan keadaan matinya dia. Wa huwa talbiyah, yaitu bertalbiyah. Allati hiya syiarul hajj, yang mana ini adalah syiar haji. Berarti dari sini kita tahu apa adanya anjuran untuk banyak-banyak beramal soleh. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi diusahakan tiap hari adalah kita amalnya adalah amal yang baik. Mudah-mudahan kita ditutup dengan amalan yang baik tadi. Karena dalam hadis yang sahih, hadis di Sahih Musnad, Rasulullah menyebutkan apa itu? Yub'atsu kullu insanin ala ma mata alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan matinya dia. Dan juga apa di dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, yang tentang kisah apa itu? Tentara yang akan dibinasakan, akan ditenggelamkan di wilayah Baidah itu. Rasulullah menyatakan apa itu? Yuksafu bi awalihi wa akhirihi summa yub'atsuna ala niyatihim. Semuanya dari awal sampai akhirnya akan ditenggelamkan karena mereka campur antara orang baik dan orang jelek. Semuanya terkena azab. Tetapi apa? Nanti semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Dan juga apa? Dalam hadis muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad itu, Rasulullah menyebutkan, sebagian mengatakan ini kalam Sahal bin Sa'ad, sebagian sesuai dengan dohirnya adalah apa? Hadis Rasulullah, yaitu apa? Apa itu lafadznya? Innama a'malu bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan akhirnya. Manakala akhirnya baik, maka dia dihitung sebagai orang yang baik, dibangkitkan sebagai orang yang baik. Juga dalam di Sahih Musnad, Rasulullah bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdin khairan as-salah." Sesungguhnya Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan membuat asal untuk dia. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma asaluh?" Asaluh itu apa? Asal dia. Maka Rasulullah mengatakan yaitu apa? Yaitu yuwafiquhu ala amalin sholeh wa qabadahu alaih. Rasulullah menyatakan Allah memberikan taufik kepada dia untuk melakukan suatu amal soleh, dan Allah mewafatkan dia di atas amal soleh tadi, yaitu dijadikan dia mati di atas apa? Husnul khotimah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.